Dunia tambang identik dengan dunia laki-laki. Namun tidak berarti wanita tidak dapat memasuki dunia tambang juga. Lalu apakah benar wanita bisa berkarir di dunia tambang atau ada tantangan-tantangan tersendiri bagi wanita berkarir di dunia tambang? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Mbak Aprilia De Pertiwi, FGDP Engineering PT Riung Mitra Lestari. Halo Mbak April, Halo Mas, gimana kabarnya Mbak? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik Mbak. Mbak, boleh tahu ini posisi sedang di mana sekarang Mbak? Di site kah atau di rumah kah Mbak? Kalau sekarang kebetulan masih cuti Mas, Siap. Jadi ini udah dari seminggu yang lalu. sekarang lagi berlibur begitu ya Mbak ya? Betul, masih di rumah sekarang. Baik 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 Mbak. Sebelum kita mulai nih, ini kan rencana kita mau bahas terkait dengan karena banyak banget pertanyaan kemarin Mbak, eee, wanita ngelamar di pekerjaan dunia tambang, dunia lapangan begitu, apakah bisa atau enggak begitu? Dan terus nanti apakah Mmm, gimana tantangan dan yang lain-lainnya? Itu banyak banget pertanyaan dari teman-teman kemarin. Nah, ini kita mau bahas itu sekarang nih dengan Mbak April nih, Mbak. Nah, tapi sebelum mulai Mbak boleh, perkenalan diri dulu, Mbak, profesi dan aktivitas sehari-hari apa aja, Mbak? Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Aprilia Dian Pertiwi, FGDP Engineering. Sekarang itu menjabat menjadi Main Plan Officer di PT Riung Mitra Lestari. Kalau kesehariannya ya bekerja sebagai FGDP, kemudian kalau sekarang masih banyak mencoba untuk belajar sih di Mhm Main Plan sendiri karena belum begitu paham juga mengenai Main Plan itu kayak gimana. Jadi ya masih banyak belajarnya. mhm. Jadi, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu nih, PT Riung Mitra Lestari itu kontraktor batubara begitu ya, Mbak, ya? Kontraktor tambang batubara, di mana, Mbak April juga bekerja berarti Mbak April kan bekerja di lapangan begitu ya, Mbak, ya? Betul Oke. betul, Nah, Mas. mungkin kalau sehari-hari nih, Mbak, misalkan dari pagi hari begitu sampai malam atau mungkin shift-shift-an, apa aja yang dikerjain biasanya, Mbak? Kalau secara daily job-nya, Mhm saya awal awal masuk, pagi gitu ke lapangan mhm sama tim Main Plan untuk mhm. pendingan gitu. Biasanya lebih ke ngecek secara kondisi pitnya tuh kayak gimana, Oh, disposal gitu kan ada pembagian juga ya. mhm Misalnya areanya itu ada area pit sama area disposal, area mhm pembuangan OB-nya gitu. mhm Jadi, setiap pagi sama setiap sore juga biasanya setiap di, awal shift lah, kita keliling untuk ngecek kondisinya tuh kayak gimana, terus mhm apa aja yang perlu, diperbaiki dari mungkin dari plan-nya kita, apakah ada yang meleset atau enggak, terus kita nanti bakal ada koordinasi mhm sama tiap GL. GL tuh kayak, mmm, manpower yang udah benar-benar ditugasin buat area itu gitu, mhm dari departemen produksi gitu. Jadi kita biasanya koordinasi sama GL-nya, pekerjaan apa yang menjadi plan dari hari ini, terus juga reviewnya yang kemarin itu kayak gimana, apakah ada masalah atau enggak. Terus dari situ nanti kita, evaluasi bareng-bareng juga. Terus, biasanya kalau yang di site saya ini, mhm. kebetulan saya di site Mutu, Kalimantan Tengah. Untuk daily-nya itu selalu ada koordinasi sama owner. Jadi kita bakal ada ketemu sama owner buat diskusi terkait sama daily job mungkin, eee, sama kegiatan-kegiatan yang important juga sih, yang Mhm waktu itu yang urgent gitu, sama owner. Terus nanti, ya kirim report-report kayak biasa, report daily mhm. gitu. Baik, Mbak. Jadi ada pekerjaan berarti, mungkin kalau persentasenya nih, Mbak, pekerjaan antara di lapangan dan di kantor 80/20 ada mungkin ya, Mbak? 80% di lapangan, 20% di ruangan. Betul betul, Betul ada itu? Mas. Cuman kalau saat ini, karena saya juga dari segi manpower-nya Mindplan itu masih, ya terbatas gitu. Jadi Mhm kalau sekarang masih, dibaginya itu ada yang memang fokus di office-nya untuk, mhm pembuatan desain-desain dan segala macam gitu. mhm Terus ada yang fokus di lapangan. Jadi kita mhm. nggak yang kebaginya, apa ya, 80 sama Iya. 20% gitu tuh enggak. Jadi benar-benar ada yang fokus di lapangan, ada yang Oh, fokus di office juga gitu. office juga gitu. Tapi oh, oke. Tapi juga tadi kalau yang dari Mbak, April sampaikan juga tadi ya,
mengecek di lapangan juga begitu ya, Mbak, ya? Dengan Iya iya. berkoordinasi dengan GL tadi begitu ya, Mbak, ya? Nah, Mbak, ini, tadi Mbak Mbak April banyak banget menyebutkan istilah-istilah di tambang yang saya juga sendiri nggak paham gitu kan. Oh iya, Berarti berarti background-nya Mbak April ini berarti dari tambang juga harusnya, Mbak, ya? enggak sebenarnya. Oh, Kalau background saya itu dulu kuliah di Teknik Geologi, heeh, heeh, Universitas Diponegoro Semarang, mhm. angkatan 2016 saya. Jadi kalau misal disangkut pautin sama yang pekerjaan saya sekarang itu Heeh. sebenarnya beda jauh, Mas. Oh, tapi Karena geologinya kan masih nyambung dengan tambang kan, Mbak? ya mungkin kalau misal, istilah-istilah geologinya Heeh. masih ada nyambung gitu ya. Ah, oke. Cuman kalau untuk aplikasi ilmunya, Mmm, dari geologi ke tambang ini, terutama juga kan saya masuknya di kontraktor ya, bukan di iya, owner. Kalau di mhm, owner mungkin beda lagi, karena mhm, kalau di owner kan pasti ada geologis, terus juga geotek gitu-gitu masih masuk, ah, masih ada analisisnya. mhm, Cuman kalau di kontraktor ini kan kita dapat data sama analisis-analisis mhm, dari segi geologis maupun dari segi geotek itu kan dari owner semua. Jadi kita iya, terima jadi gitu kan. Cuman oh, kalau misalnya di keseharian ada yang berbeda sama data awal, mungkin kita bisa cross check lagi gitu. mhm, Jadi kalau misal geologi sama tambang ini ya jauh, jauh. masa aplikasi ilmunya jauh. Ah, oke. Oke, jadi, ya tapi dibandingkan dengan saya sepertinya masih inline Mbak April. Kalau saya background-nya kan mesin gitu. Jadi maksudnya, lebih dekat dengan dunia tambang gitu ya, Mbak, ya? Maksudnya jurusan geologis gitu kan, ya Betul dibandingkan betul. dengan jurusan-jurusan yang lain begitu ya, Mbak, ya? Nah, tapi tadi Mbak April menyebutkan bahwa ya, mungkin jurusan pertambangan mungkin yang lebih cocok, yang lebih pas mungkin ya, Mbak, ya. Nah, Betul. tapi apakah ketika Mbak April masuk kuliah nih, kan biasanya kan begini ya, Mbak, ya, pekerjaan itu biasa kan ya paling nggak jauh-jauh dengan jurusan yang kita ambil gitu kan, Mbak. Nah, biasanya jurusan yang kita ambil pasti udah tahu nih konsekuensinya akan seperti apa gitu kan, Mbak. Misalkan masuk jurusan kedokteran ya, pasti konsekuensinya jadi dokter gitu, masuk jurusan hukum ya ujung-ujungnya paling jadi, kebanyakan gitu, paling jadi, lawyer atau yang lain-lain gitu. Nah, ketika Mbak April ngambil jurusan geologi ini, apakah sudah terbayang begitu, Mbak, konsekuensi dari mengambil jurusan geologi itu? Pernah pernah sempat Ah ada kepikiran, "Wah, nah ini gimana nih kalau misalnya di kerja bakal bisa nggak ini kan ke mhm, tambang," gitu kan. iya, Pasti pasti, stereotipnya bakal ke tambang gitu. mhm, Tapi sebenarnya awal saya masuk ke jurusan ini tuh saya mikirnya, bisa aja kita nggak ke tambang, kayak mmm, masa ke bagian energi atau apa mhm, gitu yang lebih ke kementerian gitu, dan iya, sebenarnya masih masih pengen juga buat masuk mhm, ke situ. Cuman karena sekarang, ya apalagi kalau misal bukan tambang itu apalagi gitu. iya. Ya udah terima aja gitu. Oke, oke. Berarti pas waktu kuliah juga dulu udah paham gitu ya, Mbak, ya? Berarti kemungkinan besarnya akan ke dunia tambang begitu ya, Mbak, ya? Betul Nah, betul. tapi, apakah waktu dulu apply ke jurusan tersebut, alasannya apa, Mbak? Apakah memang, ketertarikan ke dunia geologi atau memang, ya udah apply aja gitu, Mbak? Sebenarnya ini sedikit lucu juga karena Mhm, dulu itu selama SMA saya, nggak terlalu banyak juga ngikutin kayak kegiatan ekstrakurikuler oh iya, yang benar-benar saya sukai gitu mhm, tuh, kurang kurang ada minat ke situ. Karena gimana ya, dulu SMA tuh banyak ragu-ragunya, banyak mmm, apa ya, banyak yang terlalu dipikir, jadi mhm. mau masuk ke sini takut, mau masuk ke sini takut, jadi benar-benar nggak ada yang Iya, diasah sama sekali kan di mhm, SMA. Terus sampai ke, akhirnya itu di kelas 12, berarti tingkat 2 SMA mhm, itu, kelas 11. mhm. 11 itu, sempet ada, kayak seleksi buat ikut olimpiade gitu. Oh, heeh, Nah, saya ikut seleksi itu. Kebetulan keterima dalam peserta secara secara umumnya itu keterima, cuman ke mata pelajaran apanya itu belum belum mhm. dikhususkan gitu kan. Ditawarinlah sama guru saya buat masuk ke olimpiade kebumian gimana. Ah, Di saat itu belum sama sekali tahu mhm, tentang kebumian itu gimana, terus mhm, tentang bahasnya itu apa-apa aja gitu tuh belum tahu mhm, sama sekali. Terus, saya coba buat masuk ke situ, karena emang pengen jadi, tim olimpiade mhm, juga waktu itu ya, secara kayak gengsi gitu. iya. Ya udah, masuk gitu, masuk ke olimpiade kebumian, akhirnya baca-baca bukunya tuh asik juga, ini ternyata Ah, tentang tentang, mendalami secara apa ya, alam alam secara mhm, keseluruhan, terus juga mhm, secara detail mhm, gitu-gitunya tuh ternyata saya suka dengan ilmu itu.
akhirnya juga waktu SNMPTN jadi milih geologi sebagai Mhm. pilihan pertamanya dan ternyata Oh. masuk juga. Oh, gitu. Jadi memang dari awalnya dari situ begitu ya, Mbak, kenapa memilih Betul di betul. geologi begitu ya, Mbak, ya. Nah, itu kan ya, akhirnya kuliah di geologi dan sekarang kerja di dunia tambang gitu, Mbak. Nah, ketika lulus sebenarnya kan kalau lulusan geologi ya sebenarnya bisa kemana aja sebenarnya gitu ya, Mbak, ya. Kan kalau saya sendiri sih nggak masalah mau geologi mau kemana pun yang penting kan halal aja gitu. Betul. Yang penting kan halal aja mau ke bank aja juga nggak masalah gitu kan. Yang penting halal aja. Cuma, eee, apakah apa sih alasan Mbak, April ketika lulus dari geologi itu mengambil kerja di dunia tambang itu, Mbak? Pasti ini, pikiran semua anak-anak juga sih setelah lulus. Ah, Jadi, kalau di kuliah geologinya sendiri, kita mhm. tiap minggu tuh ada kuliah lapangan namanya, Mas. Jadi, Oh, setiap minggunya, Sabtu Minggu kita ke lapangan buat mhm, ya deskripsi batuan dan lain-lain mhm, gitulah, anak geologi pasti tahu gitu. mhm, Nah, kita mikirnya, kita udah capek-capek dapat ilmu itu semua, juga tiap minggu mengorbankan waktu dan juga energinya buat itu, iya, terus kita lulus kuliah dengan, predikat ST gitu ya, mhm. dan masuk ke jurusan yang berlawanan sama jurusan kita waktu kuliah tuh agak sedikit Ah, gimana gitu masih idealis gitu ya, Mbak, perasaannya ya? tuh. Ya, terus, di situ juga jadi kayak pengen, masa sih nggak bisa kalau misalnya masih tetap di jurusan yang Mhm, sama kayak jurusan kuliah, sedangkan masih punya ilmu juga kan, mhm, eee, geologinya gitu. Jadi ya mencoba untuk masuk ke tambang mhm. dan akhirnya ya sampai sekarang. Sampai sekarang gitu. Oh, berarti lulus tahun berapa, Mbak, dari geologi? Tahun 2020, 20 Agustus saya Mas. Agustus 2020 terus masuk ke tambang Masuk ke tambangnya setahun setelah itu, setahun setelah Juni itu, Juni 2021. 2021 gitu ya, Mbak. Wah, artinya, ya cukup pendek gitu ya, maksudnya ya setelah itu langsung masuk ke dunia tambang begitu ya, Mbak, ya? Betul betul. Mhm. Nah, ini kan kalau di dunia tambang itu stigmanya kan erat dengan dunia laki-laki gitu kan ya, Mbak, ya. Ya pastilah itu, Betul. tapi, gimana sih Mbak April beradaptasi? Pasti kan ketika awal masuk dunia tambang, pasti kan ada proses adaptasi gitu ya, Mbak, ya. Nah, gimana Mbak April beradaptasi, Mbak? Kebetulan saya di Riung ini sebelumnya, Mhm, waktu awal masuk sebagai FGDP itu di site Embalut, mhm, sekarang site-nya udah tutup, close mmm, project ya. mhm, Di site Embalut, Kalimantan Timur. Di situ saya 2 bulan, belajar, benar-benar diajari sebagai FGDP gimana mhm, caranya, buat menjadi seorang mine plan itu mhm, gimana, terus juga dasar-dasarnya, pekerjaan yang ada di Riung itu apa aja secara mhm. general gitu-gitu. Di situ saya masih merasa kayak, "Oh nyaman nih, bisa kalau Oh, misalnya dilanjut di tambang," gitu. mhm, Setelah itu, cuti, terus periode selanjutnya, mhm, itu dimutasi saya ke site yang baru ini, mhm, karena site yang baru ini kan benar-benar open project itu, baru mmm, baru dibuka 2021 juga mhm, gitu. Nah, di sini, baru muncul challenge-challenge buat saya sebagai mmm, FGDP gitu. mhm. Karena, di sini itu dibutuhkan benar-benar skill dan juga, apa ya, ketahanan mental mungkin ya, karena kalau secara kita fresh graduate belum pernah, Mhm, mengalami kerja sama sekali, mhm, terus sekalinya kerja, kita dihadapkan sama benar-benar situasi aktual yang itu tuh mhm, banyak case-nya. Tiap mhm. hari itu mungkin case-nya bakal beda-beda gitu, Mas. Iya, Jadi kalau misalnya case hari ini tentang A, mhm, case berikutnya beda lagi dan itu tuh mhm, harus benar-benar diselesaikan gitu kan. mhm, Nah, di situ challenge terberat saya adalah ketika, mmm saya sebagai seorang wanita mhm, dituntut untuk, kuat secara mental dan juga secara fisik. mhm. Karena secara fisik kan pasti kita ke lapangan terus, Iya. dan itu membutuhkan benar-benar energi selama 12 jam di lapangan gitu Ah, kan, iya, mhm, secara kasarnya ya. mhm, Terus, kalau secara mental mungkin dari segi karena saya belum pernah, sama sekali mendalami main plan itu kayak gimana, ya mhm, karena kerja aja kan tahu main plan itu gimana, mhm, kerja-kerjanya tuh kayak gimana aja, job desk-nya apa, itu, menjadi kayak pressure, bisa dibilang pressure sih. mhm, Pressure buat saya kayak gimana caranya kamu bisa, mengerjakan ini dalam waktu singkat
dan juga bener Mmm, gitu. mmm, Di situ sih. wah, Lebih ke secara apa ya, pressure-nya itu. mhm, pressure berarti ada perbedaan gitu ya, Mbak, ketika Mbak, April ketika di site yang pertama di Embalut, Mhm. mungkin karena itu udah close project, mungkin juga pekerjaan sudah nggak banyak begitu ya, Mbak, ya? Dan juga kalau waktu di Embalut itu saya Mhm. belum benar-benar megang job mind Oh, plan-nya mhm gitu, mhm. Mas. Jadi Masih masih secara orientasi begitu ya, FYP Mbak, ya? ya betul betul, masih Oh, oke oke. orientasi. Oh, kalau yang sekarang berarti sudah tidak orientasi lagi begitu ya, Mbak? Iya, kalau Mmm. sekarang lebih ke kerja langsung sekaligus orientasi, ya udah Oke. sekalian aja. Iya iya. Oh, oke oke. Jadi tadi seperti yang Mbak April sampaikan ya butuh ketahanan, mental dan juga fisik juga begitu ya, Mbak, ya? Betul Bekerja betul. 12 jam juga. Oh iya dan juga ditambang memang bekerjanya 12 jam dalam sehari begitu ya, Mbak, ya? Betul. Wah ini. Nah, Mbak, ketika, masuk di site yang Embalut ini gitu, Mbak, ya, itu tantangan apa aja sih, Mbak, yang Mbak April hadapi ini, ketika mulai bekerja di site yang baru ini begitu, Mbak? Side mutu ya Masnya? Mhm. Kalau yang, side mutu ini lebih ke banyak, faktor eksternal yang jadi pressure gitu, Mas. Yang Oh, mhm pertama itu mungkin dari segi kerjaannya, karena mhm. belum pernah pegang sama sekali kerjaan itu kayak gimana, terus tiba-tiba dikasih kerjaan dan itu harus benar secara, apa ya, selesai dan juga benar gitu Iya, ya. Terus, yang kedua itu mungkin dari, apa ya, karena kita sebagai kontraktor heeh, pasti akan ada, eee, tanggung jawab tanggung jawab secara kepuasan gitu ke mhm. owner gitu kan. Oh, Mungkin iya iya, kita bisa bisa, apa sih, mempertanggungjawabkan itu gitu ke mhm, owner. Nah itu yang mmm, masih sulit sampai sekarang, karena oh, saya secara pengalaman kan nggak ada sama mhm sekali ya, mhm baru masuk mhm gitu. Terus, dikasih tanggung jawab itu, terus juga kalau udah ya kita kerja 12 jam gitu loh, mhm. harus selalu bangun pagi, terus sampai sampai mes sampai mes masih masih pasti ada kerjaan lagi gitu. Oh, oke. Iya, karena kayak main plan tuh pasti akan ada Oh, desain-desain buat mungkin strategic, mmm, plan-nya nanti mhm weekly depan atau mhm. gimana gitu tuh pasti ada. Iya iya, Dan oh, kita masih harus mikir lagi nih, mhm udah mikir di kerjaan, terus pulang masih mikir mhm. lagi gitu. Oke oke lagi. Itu yang beratnya sih. Ah, oke. Tapi kan kalau pas cuti kan memang benar-benar free kan, Mbak? Oh, kalau cuti free. Iya kan? Nah, nah, Mbak, tapi ini kalau saya lihat nih, Mbak, tantangan yang Mbak April sampaikan tadi itu sepertinya laki-laki mungkin juga akan mengalami hal yang sama gitu ya, Mbak, ya? Betul Nah, betul. kalau spesifik sebagai wanitanya nih, Mbak, nah apa sih, Mbak, Kalau tantangannya? kalau spesifik sebagai wanitanya, mungkin ini sih Mas, jadi kalau kayak saya main plan itu kan pasti akan ada koordinasi sama tiap grup leader-nya Mhm produksi gitu ya. mhm Sedangkan grup leader-nya produksi ini ya pastinya mhm. cowok-cowok dan juga Iya, bapak-bapak sih lebih lebih banyaknya. heeh. Mereka yang sudah, punya pengalaman yang lebih banyak jam Mmm, terbangnya daripada mhm saya mhm yang notabene-nya cewek dan mhm juga baru masuk gitu kan. mhm Waktu di awal itu, tiap kali ada koordinasi saya selalu merasa apa yang saya sampaikan ke bapak-bapak ini tuh selalu tidak didengar. Jadi oke. Mhm misal kita koordinasi di lapangan, saya berdua sama teman saya cowok dan mhm itu, sama-sama juga, posisinya sebagai FGDP, mhm cuman dia cowok gitu kan. mhm Kita sama-sama datang ke lapangan nih, ketemu sama bapak mhm GL-nya itu, terus menyampaikan, "Plan-nya tuh kayak gini Pak, daily-nya kayak gini kayak gini kayak gini." mhm Besoknya, itu saya yang menyampaikan ya, mhm. besoknya, bapak ini tuh tidak mengerjakan yang saya Oh, sampaikan dan juga oh, tidak benar-benar ya apa ya, menghiraukan gitu mengira ya, menghiraukan. Terus waktu ditanya, "Kenapa Pak tidak mhm dikerjakan?" Ya nggak ada yang kasih instruksi gitu, bilangnya mmm, kayak gitu. mhm Jadi banyak banyak sekali kejadian-kejadian yang kayak mmm, gitu. Jadi kayak mhm suka miss-nya tuh di situ. mhm mhm. Dibilang nggak ada instruksi, nggak ada yang ngarahin Oh, gini-gini, iya padahal iya. kita Kita juga udah gitu ya, Mbak? sebagai main plan, saya dan teman saya juga udah koordinasi gitu di Mhm, lapangan ya. mmm, Nah, hal kayak gitu yang bikin pressure juga sih buat saya, kayak, mhm, "Gimana nih caranya, iya, aku bisa bisa, ngomong langsung ke oh, GL-nya, bisa heeh, kasih instruksi yang benar, mhm, biar ya nggak ada miss sama sekali," iya, gitu kan. Tantangannya di situ. oh, Terus, setelah sekian lama,
Dan juga waktu itu tuh kondisinya teman saya yang cowok ini dia masih cuti. Ah, Setelah cuti dia masuknya di office terus, nggak ada ke hmm, lapangan sama sekali. Jadi yang hmm, megang lapangan tuh cuma saya. oke. Nah, di situ udah kayak ter-challenge kan Iya, saya, iya. wah ini kayaknya waktu yang tepat nih buat membuktikan gitu. Ah, iya, iya. Heeh. Nah, di situ saya mencoba untuk oke lah, yang kemarin-kemarin saya masih ragu kayak, "Oh, bikin keputusan gimana ya, aku milih ini apa Hmm, enggak ya, hmm, milih ini apa enggak," gitu-gitu masih ragu. hmm, Nah, di situ saya ter-challenge buat, "Oke lah, ini karena saya yang di lapangan, aku juga yang harus membuat keputusan, aku juga yang harus menanggung resiko itu semua," gitu hmm, kan. Karena hmm. saya yang planning gitu kan. Iya. Nah, di situ saya mencoba untuk, "Oke, Pak, nanti gini 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 gini," mencoba untuk instruksiin ke Hmm, GL dan mau nggak mau si GL ini harus mau sama saya iya. karena yang di lapangan cuma ada saya aja Hmm, gitu kan. Sampai sekarang itu, sampai sekarang ya, jadi yang teman cowok saya ini masih di office terus dan saya hmm, harus di lapangan terus, selama itu juga kita mencoba untuk beradaptasi, kayak gimana hmm, caranya aku harus bisa adaptasi jadi main plan, benar-benar main plan di hmm, lapangan gitu, hmm, megang tiap GL-nya. Dan sampai sekarang juga, malah keadaannya itu, eee, apa ya, berbanding terbalik itu, yang tadinya mereka nggak percaya sama sekali dan nggak menghiraukan hmm, keberadaan saya, sekarang jadi kayak misal hmm. ada masalah apa yang dicari saya gitu. Iya. Di situ Ah, saya merasa kayak, "Oh, oke." jadi Mulai mulai percaya berarti iya. mereka ke saya gitu. Jadi tantangannya terselesaikan begitu ya, Mbak, ya? Betul. Betul sekali. Nah, Mbak, tapi saya nggak tahu mungkin apakah hal itu bisa berpengaruh karena mungkin fresh graduate juga mungkin ya, Mbak, ya? Jadi sementara GL tadi itu juga udah bapak-bapak yang ya pasti dilihat dari pengalaman kerja lebih tinggi daripada kita begitu ya, Mbak, ya? Jadi Betul betul. jadi mungkin kalau saya lihat sih mungkin ya ini tantangan fresh graduate juga begitu ya, Mbak, ya? Pasti nanti ketika fresh graduate masuk kerjaan ketemu dengan apa ya, hubungan relasi, proses bisnisnya itu ketemu dengan yang lebih tua gitu, itu Mhm pasti mhm. akan ya challenge banget gitu untuk teman-teman fresh graduate gitu, Mbak. Nah, kalau untuk, di tambang sendiri nih, Mbak, jumlah wanitanya berapa sih, Mbak, jika dibandingkan dengan laki-laki begitu, Mbak? Jumlah wanitanya, kalau Mhm. yang sebagai engineering ya, di departemen Heeh. engineering itu ada 2 saya Oh, sama satu lagi teman saya heeh. FGDP, tapi dia di bagian monitoring and controlling. Jadi kayak Mmm. yang ngeevaluasi biaya-biaya gitu, Ah, iya. kos-kosan gitu. Mhm. Nah, sisanya ya admin, Mmm. admin departemen, Oh, gitu. Kalau mungkin secara biasanya warga lokal gitu. oh, iya, iya. Oh, warga lokal, Mbak. Cuma kalau secara di satu site begitu, Mbak, persentasenya berapa kira-kira, Mbak, perbandingan antara laki-laki dan perempuan? Waduh, presentasinya ya? 10%, 90%? Ah, nggak nyampe Nggak Mas, cuma mungkin 5% gitu. 5% ya? Wah, Betul. 5 itu oh, oke. Wah, iya ya. Berarti menjadi minoritas begitu ya, Mbak, ya? Benar-benar minoritas di situ. Benar-benar minoritas ya. Nah, tetapi apakah, kadang kan, kalau menjadi minoritas itu tapi kalau dari perusahaan memberikan hak yang sama begitu ya, Mbak? Maksudnya mungkin lebih juga ya, Mbak, dibandingkan laki-laki gitu kan, karena mungkin ada mes-nya khusus juga begitu ya, Mbak, terus juga ada beberapa fasilitas-fasilitas lain yang berbeda diberikan dengan yang laki-laki juga begitu ya, Mbak, ya? Betul. Mmm. Kalau secara fasilitas, kita mungkin agak dispesialkan ya. Wah, Secara mes juga kita, saat ini deketnya sama mes-mesnya level 1 gitu, maksudnya oh, iya, iya. yang section head ke atas gitu. Iya, Jadi mungkin lebih bisa dilindungi mungkin, lindungi ya, wah, iya, iya, iya nggak tahu gitu. juga. Heeh. Jadi dan juga sebenarnya kalau bicara terkait dengan perusahaan pasti harusnya juga sudah melindungi, apa ya, ya kadang mungkin kan sekarang banyak banget terjadi gitu kan, Mbak, nggak hanya di dunia tambang sih menurut saya sih, Mbak, tapi kayak saya yang bekerja di perkotaan gitu kan, kalau misalkan Mbak April kerja di apa, hutan pohon gitu, kalau saya di hutan beton gitu kan. Jadi kadang ya maksudnya dalam tanda kutip ya diskriminasi, mungkin pelecehan dan yang lain itu kan kadang sering banget terjadi gitu ya, Mbak. Cuma kalau, bicara itu artinya kalau bisa saya lihat umpama udah nggak ada begitu ya, Mbak, kalau di dunia tambang yang Mmm, seperti itu? iya. Kalau di tempat saya Mhm, ini alhamdulillahnya nggak ada yang namanya mmm, pelecehan kayak gitu tuh mhm, nggak ada. Jadi mhm,
secara nyentuh fisik pun Oh, nggak ada gitu? bapak-bapak ini Oh tuh nggak ada, oh, oke. kecuali saya duluan ya yang gitu. Iya iya. Tapi kalau kemarin saya sempat berkabar juga sama Mhm teman saya, mhm dia bekerja juga cewek, mhm bekerja juga di, kontraktornya salah satu perusahaan tambang mhm. ternama juga, Mmm, mmm, dia bilang kalau banyak, cowok-cowok yang di sana tuh nyentuh secara fisik ya, maksudnya oh, walaupun cuman gini doang iya ya, iya walaupun cuma di sini, iya, tapi itu dia mhm, ngerasa keganggu dengan itu, gitu. iya, Ya banyak katanya banyak di gitu. situ. Wah, gitu, Mbak, Kalau di Riung ini sejauh mhm. ini nggak ada yang Alhamdulillah, ya mudah-mudahan tidak benar-benar terjadi lah, gitu Mbak. ya. Iya. Iya, Wah, jangan ya itu sampai. cuman ya kadang tapi kalau menurut saya juga nggak hanya di tambang kayaknya di perkotaan ada juga mungkin yang lebih parah. Ya kayak media-media sekarang kan informasi berita yang sekarang kan banyak banget juga yang terjadi gitu kan, Mbak, nggak hanya di Betul dunia betul, tambang gitu kan, tapi juga betul. di kantor-kantor yang perkotaan juga mungkin lebih parah kayaknya gitu. Saya dulu saya kan mesin, Mbak, teknik mesin gitu kan, pasti kan ya di mana jumlah perempuannya juga lebih sedikit gitu kan dibanding laki-laki. Cuma kadang yang saya perhatikan ketika saya kuliah di mesin itu, eee, laki-lakinya tuh lebih bisa menghormati yang wanita gitu, dibandingkan jurusan yang lain gitu. Bukan Betul betul. mendiskreditkan jurusan lain, mungkin geologi hampir sama gitu ya, Mbak, ya? Iya ya. Heeh. Kalau di geologi dulu ya kita menerapkan konsep Korsa ya, maksudnya kalau Oh, iya. tiap ada ke lapangan atau apa, Mhm. pasti ceweknya dulu yang didahuluin dan yang Nah, dilindungin gitu. heeh, gitu. Jadi mungkin makanya Kurang mungkin lebih kalau sama lah. iya kayaknya kalau kita lihat ya di dunia kerja kemungkinan akan sama gitu ya, Mbak, ya. Mungkin Betul laki-lakinya betul. mungkin akan lebih menghormati wanita gitu kan Mhm. dibandingkan mungkin dunia kerja yang lain, karena mungkin di dunia tambang juga pasti yang banyak bekerja juga lulusan dari engineering juga, begitu ya, Mbak, ya? Mmm. Nah, ini berarti itu, eee, nah, Mbak, kalau misalkan, ketemu nih, Mbak, ketemu gitu, mungkin cerita Mbak April dengan teman-temannya, ketemu misalkan hal-hal yang seperti itu di mungkin ini nggak hanya di tambang aja gitu, Mbak, di dunia kerja yang lain juga, apa sih, Mbak, yang bisa kita lakukan gitu, Mbak? Terutama dari perspektif wanita gitu, Mbak, karena saya pasti nggak tahu tuh gitu. Kalau, harusnya ya, Mhm harusnya kan kita sebagai wanita kalau misalnya ada, kejadian seperti itu ya, mhm. kita jangan Mmm, takut akan itu dan mhm, cuma diem doang jangan jangan iya, kayak gitu. mhm Kita harus bisa berani ngomong, mhm setidaknya ngomong lah, mhm ngomong buat kenapa kenapa melakukan itu, tanya mhm dulu alasannya itu apa. Di situ kan kita bisa tahu, mhm. oh orang ini emang emang otaknya kayak gini atau emang kayak ya maksudnya yang harus dijauhin Mhm, gitu-gitu, kita tahu kan. mmm, Dari situ ya jangan sampai dekat-dekat sama iya, orang yang kayak gitu gitu loh. iya sih, Mbak. Intinya ya dilawan gitu, jangan Mhm, sampai yang kita cuman diem doang karena dengan kita diem aja pasti, mmm, orang-orang yang kayak gitu pasti akan mengulangi hal yang iya, sama dan setuju. menganggap kita tuh gampang untuk dimainin kayak gitu. Iya Nggak setuju, ingin Bang. ya bahasa. Iya setuju sih, Mbak. Artinya iya sih, ibaratkan kita sering digangguin mungkin kalau laki-laki aja gitu sering digangguin, pasti orang itu, "Wah, ini bisa nih diganggu," gitu. Besoknya diganggu lagi Nah, gitu kan, besoknya diganggu lagi, akhirnya udah jadi kebiasaan gitu ya, Mbak. Jadi memang harus benar-benar bisa, ngelawan dan juga pastinya menurut saya sih, perusahaan harusnya memfasilitasi hal itu juga begitu ya, Mbak, ya. Apalagi kalau perusahaan kontraktor tambang, owner juga ya pasti harus ya sudah memfasilitasi hal tersebut gitu ya, Mbak. Nah kembali ke tadi, Mbak, ketika masuk di dunia tambang ini, Mbak, apakah, saat awal gitu stigma apa aja sih, Mbak, yang berkembang di pikiran Mbak April nih? Kan mau masuk ke tambang gitu kan. Ini stigma apa aja, Mbak, yang berkembang gitu? waduh kalau di awal saya sempat mikirnya, bisa nggak nih kalau Oh. secara secara lapangannya aja ya. Lapangan kan ya oke di geologi udah pernah ya, udah pernah Iya, kayak maksudnya setiap tiap weekend-nya kita keluar gini-gini, mhm. mendaki gunung lewati lembah itu udah biasa ya. Iya. Cuman kalau di tambang ini kan saya udah pernah TA juga, kebetulan TA-nya di perusahaan tambang Gamping Oh, di mhm Tuban. mhm Nah, di situ saya ngerasain juga, oh kalau misalnya kayak gini kerja panas-panasan selama 12 jam, kayaknya nggak bakal bisa nih, gitu. Secara secara fisiknya aja heeh ya, heeh, nggak ngomongin secara kerjaan atau mentalnya mhm gimana-gimana, udah mhm secara fisiknya aja udah kayak gitu, mhm stigmanya udah pasti nggak bisa gitu. mhm. Tapi Oh itu, ternyata setelah dijalanin beda lagi oh ceritanya. oh oke. Nah setelah dijalanin gimana, Mbak? Bisa apa enggak ternyata, Mbak?
Kalau setelah dijalanin, ya pas awal-awal kayak, "Oh oke, ini Mhm, kembali lagi nih ke pas kuliah, ke pas zaman kuliah." heeh, Kita benar-benar di lapangan panas-panasan mhm. seharian gini-gini, cuma bedanya ini kerja beneran dan Ah, iya, harus, apa ya, maksudnya kita bukan cuma belajar di sini, tapi mhm, kita punya tanggung jawab yang besar di sini buat, nyelesain tiap ada case-case kayak gitu. ya apa, Pas tang awal mhm. pasti sempat ngerasa kayak, kalau kayak gini terus kayaknya nggak bisa nih. Tapi setelah dijalanin, Mhm, ya bisa-bisa aja. bisa-bisa, bisa-bisa aja. Jadi, eee, ya pada ketika dilaksanakan, nggak seseram yang kita bayangkan di awal dulu Betul begitu ya, Mbak, ya. betul. Jadi sebenarnya ya bisa aja dilaksanakan gitu ya, Mbak, dan juga berarti tadi secara tidak langsung magang ya atau kerja praktek tadi itu membantu gitu ya, Mbak, ya? Betul. Dan juga, waktu kerja praktek itu kan kita juga, apa ya, kayak orientasi di awal gitu loh Mhm, sebelum kerja, kayak apa aja istilah-istilah di tambang gitu-gitunya, iya, ya belajar juga waktu di TA itu. mhm, mhm. Jadi Cuman kalau skripsinya, waktu di apa, magang sama waktu di tempat kerja ini, mhm, ya beda sih. Waktu magang itu kita lebih bahas ke geoteknya. mmm, mhm, Lebih bahas, mengenai benar-benar geologinya tuh kayak mhm. gimana, dan di sini kan kita nggak ada bahas geotek gitu-gitunya, nggak Oh, ada. ya, mhm. Jadi, stigma yang berkembang di Mbak April ini lebih kepada stigma mungkin ini ya, tantangan secara fisik begitu ya, Mbak, ya? Maksudnya Betul betul. pekerjaan, beban kerja begitu ya, Mbak, ya? Tapi kalau misalkan tantangan karena gender ada nggak, Mbak? Misalkan kayak, ya karena, "Wah, saya wanita nih," atau mungkin dari orang tua misalkan melarang Mhm. gitu kan, atau, gimana, muncul nggak, Mbak, yang seperti itu? Kalau stigma gender kayak gitu, di Mhm. pikiran saya malah nggak ada, Mas, karena Oh, mungkin apa emang udah kebiasa di geologi oh, gitu iya, ya, iya, yang iya. notabene-nya 1/3, 1/3 lah itu, Mhm, mhm, cewek sama cowoknya. Jadi mhm. mungkin udah kebiasa juga dengan itu, dan Ah, pas di kuliah fine-fine aja, mhm. jadi nggak ada kepikiran kayak, Oh, bakal mhm. gimana ya, gitu-gitunya nggak ada Mmm, sih. gitu. Cuman kalau dari orang tua pasti Mhm, ada kayak, "Kenapa milih milih kerja buat di luar mhm. Jawa?" Gitu Iya, kan. Saya kebetulan di Jawa ini iya, rumahnya, heeh. jadi kenapa di luar Jawa? Terus juga, udah jauh, di sana juga banyak cowoknya, lebih banyak Iya, cowoknya daripada heeh, cewek, gitu-gitu tuh heeh, pasti ada. heeh. Nah, ini kadang menarik juga, ini gimana Mbak April menjelaskan ke orang tua waktu itu, Mbak? Dan ya akhirnya orang tua menerima kan akhirnya gitu ya, Mbak, ya? Nah gimana, Betul Mbak? betul. Mmm, Gimana ya, saya tuh suka yang ketika saya mau membuktikan ke orang tua tuh bukan dengan penjelasan gitu, Mhm, jadi dengan bukti. mhm. Kalau kalau saya pulang dengan, saya masih tersenyum dan juga saya nggak Oh, nggak iya. ada cerita masalah apa-apa, berarti itu masih fine-fine aja. Kecuali saya pulang terus nangis-nangis gitu, Heeh. udah Oh, ini, iya. udah jadi pertanyaan juga tuh. Iya, iya. Oh, oke, oke, oke. Jadi membuktikannya mungkin ya mungkin karena jurusan kuliah dulu geologi, akhirnya juga ya interaksinya dan juga ada magang juga dulu begitu ya, Mbak, ya. Jadi bisa inilah gitu kan apa, sudah tergambar begitu ya, Mbak, ya? Betul betul. Mhm, mhm. Nah, tadi kan kalau dengan orang tua ya, memberikan dengan bukti gitu ya, Mbak, maksudnya tidak hanya sekedar ngomong aja gitu dan akhirnya berarti Betul betul. sekarang orang tua sudah menerima gitu ya, Mbak, ya? Sebenarnya masih berat sampai sekarang juga, Mas. Karena walaupun saya fine-fine aja, tapi di pikiran orang tua Iya, pasti yang, "Aduh gimana nih anakku iya, gini-gini di luar Jawa, gini-gini." Pasti iya. dapat cerita dari orang lain juga kan, Oh, dari iya, iya. tetangga tuh. Mhm. Banyak tuh dari tetangga kayak, "Oh ternyata di dunia tambang tuh kayak gini loh, awas loh kayak gini gini." Oh udah Iya. banyak banget Eh. tuh. Oh, iya, 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 benar sih, Mbak. Tadi saya pikir Mbak April itu akan ngomong, oh, bukan omongan dari tetangga, tapi omongan dari TV gitu kan, Mbak, atau dari media gitu, ternyata dari tetangga yang lebih berbahaya ya, Mbak. Lebih tetangga dari bahaya ya. Iya, iya, iya. Tapi ya memang memang akhirnya memang ya kita sebagai anak memang harus membuktikan begitu ya, Mbak, bahwa yang kita kerjain ini ya aman-aman aja gitu kan. Dan Betul juga betul. ya harusnya sih apalagi di perusahaan batubara, kontraktor batubara juga, apa ya, secara pengelolaan pasti sudah oke lah begitu ya, Mbak, ya, di perusahaannya begitu. Nah, selanjutnya nih, Mbak, misalkan nih ada teman-teman, yang wanita nih, mungkin nggak dari jurusan geologi gitu misalkan, Mbak, atau mungkin dari jurusan yang lain, harus bekerja seperti, Mbak April ini, menurut Mbak
April sendiri apa sih yang perlu dipersiapkan teman-teman perempuan yang akan mau bekerja di bidang kerja Mbak April ini? Eee, yang pertama pastinya, tujuan mereka dulu apa ya, kayak misal saya tuh dulu tujuannya buat bekerja itu kebanyakan ternyata faktor eksternal bukan dari Mmm, dalam diri saya. mmm, Karena saya sempat, merasa kayak, "Wah kayaknya ini bukan pekerjaan yang cocok buat aku," mhm, gitu-gitu tuh sempat ada kepikiran kayak gitu, dan oh, setelah evaluasi lagi mhm, dari diri saya sendiri itu, ternyata kebanyakan faktor eksternal yang bikin kayak gitu. oh, iya iya, Dan ada satu orang juga yang apa sih ya, kayak nampar gitulah, mhm, nampar, saya gitu ya. Maksudnya Eee, coba pikir-pikir lagi deh kalau misal kamu mhm, ngerasa ini nggak cocok buat kamu itu, faktor apa yang mhm, nyebabin kayak gitu? Terus aku, aku mhm, bilang, faktornya ini, A, B, C, D, sampai banyak mhm, banget gitu. Terus dari orang itu bilang, "Itu semua yang kamu sebutin faktor eksternal semua. Kalau oh, misalnya kamu ngerasa itu, cocok atau enggaknya harusnya kamu dari dalam dirimu mhm, sendiri dulu kayak gimana." Kalau faktor internalmu udah oke, ya udah dilanjutin aja, mhm, kenapa enggak gitu. Karena faktor eksternal itu kan akan selalu ada ya, mhm, benar, dan nggak bisa kita kontrol semua iya, juga, karena mhm, itu datangnya dari eksternal, bukan dari mhm, dalam diri kita. Nah, dari situ juga saya jadi, eee, tanya lagi ke diri saya, apa apa tujuan saya juga ternyata tujuan dari eksternal, bukan dari mhm, diri saya, dan ternyata benar. Karena sekarang itu saya posisinya sebagai tulang punggung keluarga. Jadi, mmm, satu-satunya yang, mhm, bekerja di keluarga saya, ya saya gitu. mhm, Dan dari situ saya berangkat, untuk bekerja itu dengan dengan alasan saya harus bisa membiayai keluarga mmm, saya harus bisa menghidupi keluarga saya dan lain-lain kayak gitu. mhm, Itu kan lebih ke eksternal gitu, bukan dari mhm, diri saya sendiri gitu, iya, bukan benar-benar pure diri saya mhm, sendiri. Sampai saat itu saya ngerasa nggak ada passion di dunia tambang, mhm, itu masih dengan alasan yang itu, dan itu alasan yang benar-benar lemah banget buat mhm, dipertahanin dan buat menjadi dasar, saya kerja di tambang. Dan sekarang saya, belajar untuk menemukan apa sih faktor internal yang bisa mmm, jadi penguat, dan ternyata adalah, saya pengen benar-benar belajar gimana menjadi main plan yang benar, gimana, mmm, saya bisa survive di posisi saya gitu. mhm, Itu faktor internal yang benar-benar jadi base saya saat ini mhm, sih, kayak penguat saya saat ini tuh, ya itu gitu. Kalau mhm, misalnya nggak ada itu mungkin masih bisa goyah lagi gitu, mhm, mhm, dengan segala pressure dan lain-lainnya di ah. tambang itu ya. Iya iya. Wah, jadi memang ya kalau eksternal nggak bisa kita kontrol gitu ya, kalau internal ya Betul bisa kita kontrol gitu ya, Mbak, ya. Jadi, yang menguatkan kita juga itu gitu ya, Mbak, ya. Karena ya kalau tantangan eksternal ya pasti akan ada aja terus gitu kan ya, Mbak, ya. Jadi ya dari internal berarti nih teman-teman yang wanita yang mau berkarir tambang nih perlu dipersiapkan dari dalam dulu begitu ya, Mbak, ya? Secara betul mentalnya apakah dan juga mungkin motivasinya motivasi internal begitu ya, Mbak, jangan maksudnya betul. motivasi eksternal gitu Mhm. kan. Yang ya berarti tadi kalau motivasi, Mbak April ingin menjadi main plan yang baik dan benar begitu ya, Mbak, ya? Mhm. Nah, Mbak, dan ketika sudah berada di dunia kerja saat ini tuh, apakah wanita juga bisa bersaing nggak, Mbak, dengan laki-laki di dunia tambang ini, Mbak? Atau, eee, apa ya bahasanya, Mbak, ya, eee, sering apa ya, mungkin di, apa ya, dipandang sebelah mata begitu, atau wanita itu memang benar-benar bisa bersaing nggak, Mbak, dengan laki-laki di dunia tambang itu? Kalau menurut saya pribadi, bisa sebenarnya Mmm, bersaing sama yang lain, tergantung mhm, sama ya itu, tergantung sama mmm, apa niatnya kita itu apa mhm, gitu. Itu yang jadi benar-benar penguat kita buat mhm. tetap lanjut. Kalau misalnya emang penguatnya itu nggak ada, ya pasti banyak yang Iya, bikin goyah kan, iya pasti iya. banyak yang kayak, "Oh iya, aku cewek jadi ya wajar aja kalau misalnya aku nggak bisa bersaing," gitu tuh pasti ada pikiran kayak gitu. Oh, iya iya iya. Jadi kalau misalnya kita udah punya niat yang Mhm, benar-benar niat buat mhm, lanjut, pasti bisa buat, mmm, di dunia tambang gitu, buat iya iya. cewek gitu terutama. Dan juga sebenarnya kalau dilihat, dari mungkin banyak perusahaan-perusahaan sekarang ini juga dari sisi manajemennya banyak perempuan juga gitu ya, Mbak. Contohnya kayak Pertamina aja direkturnya cewek juga gitu kan. Jadi, Betul. eee
apa ya, kalau yang saya perhatikan sih keunggulan wanita dari laki-laki menurut saya itu adalah sisi kerajinan sih, kerajinan dan kerapian gitu kan, itu yang mungkin laki-laki nggak bisa gitu kan. Dan dan apa, kalau menurut saya sih dengan keunggulan itu ya wanita bisa unggul dari laki-laki gitu kan, dalam bidang-bidang ya bidang-bidang yang sama gitu kan. Nah jadi artinya kan wanita ya juga bisa bersaing dengan laki-laki di dunia tambang gitu ya, Mbak, ya. Nah, Mbak, kalau, ini kan kalau bersaing gitu, Mbak. Nah ini kalau untuk bicara ke depan gitu, Mbak, mmm apa ini kan ya namanya mungkin nggak hanya wanita ya, tapi laki-laki juga. Misalkan laki-laki akan berkeluarga begitu kan, terus juga Mhm, wanita juga akan berkeluarga. Mungkin terlebih, eee, apa ya, mungkin, eee, bukan stigma sih sebenarnya, mungkin, pemahaman yang berkembang di masyarakat itu kan wanita itu nanti yang akan lebih banyak mengurus keluarga begitu ya, Mbak, ya, heeh, apakah nanti betul akan berkarir. Mungkin kalau perbedaannya wanita karir yang ada di kota dengan di tambang mungkin agak beda jauh. Kalau anak kan nggak bisa dibawa ya, Mbak, ke tambang gitu kan, atau betul keluarga betul. gitu kan. Mungkin kalau, di kota mungkin bisa gitu kan, atau dirawat dengan apa, ART atau dan yang lain-lain gitu. Nah, kalau untuk berkarir di tambang sendiri, eee, apakah Mbak April punya kekhawatiran untuk hal itu atau nanti Mbak April udah punya rencana untuk hal itu gitu, Mbak? Kekhawatirannya itu maksudnya kekhawatiran, mungkin tidak bisa ngurus keluarga gitu-gitu ya, Mas, ya? Iya begitu, Mbak, heeh. Eee, Pasti ada kayak gitu. Mhm. Jadi kalau untuk rencana sendiri sih, untuk jangka waktu bisa lanjutin di dunia tambang itu buat cewek juga sebenarnya emang nggak bisa buat, Mhm. eee, Sam lama-lama gitu ya. lama-lama mungkin sampai Mhm, pensiun mungkin nggak bisa gitu ya, Mbak, ya? itu mungkin mungkin, sulit, Mhm. kecuali emang bener-bener emang si orangnya itu punya passion di situ dan Mmm, pengen lanjutin terus gitu ya, mhm. beda lagi. Cuman kalau dari saya juga nggak terlalu lama juga sih Mhm. di dunia tambang ini, pasti Mhm. akan ada buat, Mhm. cari ke yang lain gitu-gitu pasti Mhm, mhm. ada. Gitu. Jadi, mmm, apa ya, dan juga sebenarnya laki-laki pun juga seperti itu gitu ya, Mbak, ya. Jadi apa, kalau nggak pindah ke satu tambang yang lain gitu atau memang shifting karir ke yang lain begitu ya, Mbak, ya. Ya, apa, dan juga tapi memang udah culture-nya kayaknya, Mbak, ya, di tambang begitu, untuk turnover-nya mungkin agak tinggi begitu ya, Mbak, ya? Betul, Mas. Kebanyakan dari, mereka itu juga pengen, apa ya, dari mungkin dari segi posisi juga sih, dari Ah, segi iya. posisi. Banyak yang, pengen, nyoba untuk posisi yang lain tapi masih di dunia tambang gitu. Misal Mmm, dari main plant officer mau ke GL mhm. produksi gitu-gitu tuh banyak yang pengen Mhm. coba kayak gitu. Karena menurut mereka, "Oh ternyata selama setahun di sini aku nggak bisa nih buat jadi main plant officer karena aku Mhm. nggak punya skill kayak gini gini gini." Mhm. Sedangkan kalau misal group leader produksi mungkin di pikiran mereka, apa ya, menginstruksikannya itu lewat di lapangan, ya udah gitu Mhm. aja gitu, nggak ada mikir lagi gitu kan. Mhm. Mungkin ada yang berpikir kayak gitu. Mhm, mhm, mhm. Wah, menarik menarik. Nah, Mbak, ini, sebenarnya, kalau misalkan ya apa ya, berkarir selanjutnya nanti begitu kan, kan, tadi juga ya mungkin hampir semua maksudnya laki-laki dan wanita juga nggak akan, eee, apa ya bahasanya, berlama-lama begitu bekerja di dunia tambang juga begitu kan. Maksudnya jauh dari keluarga, baik laki-laki dan perempuan juga gitu kan, pasti akan ada tantangan tersendiri gitu kan. Nah, eee biasanya nih, Mbak, ini kan biasanya kalau orang yang bekerja di taman itu kan gajinya besar gitu kan. Gajinya besar. Nah, biasanya nih apakah, ini mungkin nanya-nanya dikit gitu sih, Mbak, untuk ke depannya mungkin apakah akan pindah karir atau mungkin memulai bisnis gitu, Mbak? Yang bisa dilakukan wanita mungkin ya, Mbak, ya? Maksudnya bukan hanya untuk Mbak April, mungkin kepada teman-teman yang lain mungkin yang mau berkarir di dunia tambang gitu, Mbak? Kemungkinan kebanyakan dari teman-teman saya yang Mhm. di tambang juga mereka memulai buat bisnis sih, Mas. Oh, iya iya. Bisnis kayak buka usaha Heeh. kecil-kecil, UMKM gitu-gitu tuh banyak. Iya. Jadi ya karena gajinya di dunia tambang juga besar gitu ya, Mbak, ya? Iya betul. Wah, wah, alhamdulillah nih, Mbak. Nah, Mbak April ini pertanyaan terakhir nih, Mbak. Apa sih saran Mbak April kepada teman-teman perempuan yang mau masuk ke dunia tambang gitu, Mbak? Kalau saran dari saya, ya itu tadi, coba cari dulu penguat dari dalam dirinya itu apa yang bisa memotivasi buat lanjut ke dunia tambang. Kalau memang semua faktor dari, eee, dari dalam diri itu nggak ada dan cuma ada faktor eksternal aja kayak Mmm, dari tuntutan orang tua gitu-gitu, mhm,
coba untuk dipikir lagi aja, karena masuk ke dunia tambang untuk melanjutkan kerja di dunia tambang itu nggak gampang. Jadi Mmm, banyak butuh apa ya, kekuatan mental dan juga fisik juga. mhm, Jadi ya lebih dipertimbangin lagi aja kalau teman. mhm. Jadi memang kembali lagi ke, apa ya, perencanaan karirnya begitu ya, Mbak, ya? Apakah Betul, masuk sebagai, apa, penunjang pencapaian tujuan karir ataukah enggak gitu. Dan itu memang mulainya dari dalam begitu, jangan dari eksternal begitu ya, Mbak, ya? Mhm. Baik, terima kasih banyak nih Mbak April, oke Mas, bermanfaat banget sama-sama. diskusinya pada kali ini. Terutama untuk teman-teman yang perempuan yang mau berkarir di dunia tambang, nggak ada halangan, maksudnya tantangan ya pasti ada untuk semua orang, nggak hanya buat wanita, buat laki-laki Betul, juga betul. ada gitu kan. Tapi ya sejauh ini bisa dilalui aja gitu dan enak-enak aja gitu ya Mbak April ya. Baik, terima kasih banyak Mbak April atas diskusinya, sampai jumpa lagi Mbak April. Oke Mas, sama-sama.